kita akan membahas tentang maf'ul ma'ah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala fa nabiyun mufitarani babul maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan orang yang berada di sana manakala pekerjaan tersebut dikerjakan. Jadi saya ulangi, maf'ul ma'ah ini adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan orang yang berada di TKP manakala pekerjaan itu dikerjakan. Ya. Jadi isim ini ya maf'ul ma'ah ini adalah isim yang dibaca nasab yang memang disebutkan di sana untuk menjelaskan sosok yang memang ya pekerjaan itu dikerjakan di saat terdapat zat tersebut. Ya. Jadi dengan ketentuan isim ini harus disebutkan setelah wawu yang menunjukkan arti kebersamaan. Contohnya Ja'al amiru wal jaisha. Ya. Ja'al amiru wal jaisha. Untuk ja'al amir ini adalah fi'il dan fa'il. Kata al-jaisanya ya. Nanti wawunya adalah wawu ma'iyah. Kata jaisnya dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Yang menasabkan apa? Fi'il yang disebutkan sebelumnya. Jadi saat sang amir, sang pangeran ini datang, di sana terdapat pasukan. Contoh lagi wastawal mawal khosyab ya. Seimbang atau telah sampai air tersebut telah sesuai standar bersama dengan kayu ukurannya. Jadi air itu sudah seimbang bersama dengan kayu ukuran. Ya. I'rabnya sama sebagaimana yang dulu. Yang dikehendaki dengan kata istiwa itu artinya adalah naik. Nah, artinya air tersebut sudah naik hingga berbanding dengan kayu ukuran. Ya, hingga berbanding dengan kayu ukuran. Jadi yang dinamakan dengan khosyabah itu adalah mikyas, sebuah takaran atau sebuah ya hitungan gitu ya, kayu untuk menghitung kedalaman air. Ya, biasanya kalau sekarang di bendungan-bendungan itu ada apa namanya semacam alat gitu ya untuk mengukur ketinggian air di bendungan. Itu praktik dari maf'ul ma'ah. Kemudian isim-isim yang lain yang dibaca nasab adalah khobar ya kana dan kawan-kawannya. Contohnya kana zaidun qaiman. Isimnya inna dan kawan-kawannya. Contoh inna zaidan qaimun. Yang sebelumnya sudah pernah disinggung dalam marfu'atul asma. Nggak perlu diulangi lagi di sini. Selain daripada khobar dari kana dan inna, ya, nanti juga isim yang dibaca nasab ini tawabi. Ya, isim yang dibaca nasab ini nanti selain dari itu adalah tawabi. Ya, tawabi yang sebelumnya itu ya. Naat, kemudian taukid, atof, dan juga badal. Itu nanti juga akan terbaca nasab kalau memang man'utnya, ma'tof alaihnya, kemudian mu'akadnya dan mubdal minhunya terbaca nasab. Di sini contohnya yang naat, ra'aitu Zaidan al-alimah. Saya melihat Zaid yang alim. Contoh nasabnya ada pada kata al-alimahnya sebagai naat. Untuk kata Zaidannya terbaca nasab sebagai maf'ul bih dari fi'il ra'aitu. Contoh yang ataf ra'aitu Zaidan wa Amron. Amronnya terbaca nasab karena konsep atof. Taukid ra'aitu Zaidan nafsahu. Nafsahunya terbaca nasab juga karena kasus taukid di sini ya. Badal contohnya ra'aitu Zaidan akhoka. Akhoka merupakan badal dari
lafaz Zaidan. Fakot takot damat hunak, pembahasan tawabi itu sudah lewat ya. Falaha jata ila adatiha huna, nggak perlu diulang di sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ini pembahasan mansubatul asma sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan atau tidak sebelum beranjak ke mahfudatul asma? Ini bisa jadi hari ini kita hataman ya. Nanti besok sisa waktunya sebanyak 2 pertemuan kita gunakan untuk praktik membaca kitab saja. Ada yang mau ditanyakan untuk mansubatul asma? Silahkan. Enggak ada ya? Gampang. Saya lanjutkan. Cara membedakan wawu ma'iyah dan wawu atof. Oh, ya. Jadi begini. Ada kasus di mana itu memang harus menjadi wawu ma'iyah, tidak memungkinkan untuk menjadi wawu atof. Ya. Ada kasus yang memang di sana itu harus menjadi wawu ma'iyah, tidak boleh menjadi wawu atof. Sebagaimana contoh tadi, istawa al-ma'u wal khosyabata. Air itu naik bersama dengan kayu ukuran. Ketika air itu naik, kayu ukurannya ikut naik enggak? Kan enggak. Maka di sini contoh yang enggak boleh dijadikan atof. Contoh yang tidak boleh dijadikan atof. Kenapa? Karena kalau atof, kayu ukurannya ikut naik. Itu contoh pertama. Contoh kedua, umpama sirtu wa tulu asyamsi. Aku berjalan dibersamai dengan terbitnya matahari. Aku berjalan dibersamai dengan terbitnya matahari. Nah, dalam contoh aku berjalan ya, dibersamai dengan terbitnya matahari ini adalah contoh yang wajib menjadi wawu ma'iyah. Karena nggak mungkin aku berjalan terbitnya matahari ikut jalan. Masa aku berjalan terbitnya matahari ikut jalan, itu kan aneh. Nah, yang tepat aku berjalan dibersamai dengan terbitnya matahari. Ada contoh yang harus atof, nggak boleh wawu ma'ah. Contohnya tadoroba Zaidun wa Amron. Tadoroba Zaidun wa Amrun. Saling pukul antara Zaid dan Amr. Ini nggak boleh kalau jadi wawu ma'iyah. Karena kalau jadi wawu ma'iyah, begini nantinya. Saling pukul si Zaid dibersamai Amr. Amrnya ikut pukul-pukulan nggak? Enggak. Amr tuh hanya membersamai Zaid saja. Terus akhirnya Zaid pukul-pukulan sama siapa? Sama angin. Ya, akhirnya pukul-pukulan sama siapa? Ya. Jadi ada kasus yang hanya boleh atof dan ada kasus yang hanya boleh wawu ma'iyah. Jadi disesuaikan dengan konteksnya saja. Bisa dimengerti ya? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum saya lanjut membahas mahfudatul asma. Ini nanti hatam ini. Insya Allah hari ini. Nggak ada. Ya kalau nggak hatam ya diselesaikan besok. Santai saja, nggak usah buru-buru. Bab mahfudatul asma. Isim-isim yang dibaca jar. Ya, ada 3 macam. Pertama mahfudun bil harfi, yang dibaca jar dengan mengaplikasikan kalimat harf. Contohnya marartu bizaidin. Ya, contohnya marartu bizaidin. Di sini yang mengejarkan adalah huruf jar ba. Kemudian mahfudun bil idhofah, dibaca jar dengan aplikasi idhofah. Ja'a gulamu zaidin. Lafaz zaid dibaca jar dengan adanya lafaz gulam. Yang terakhir tapi unil mahfud ya. Yang terakhir tapi unil mahfud berarti di sana ada tawabi yang ikut terbaca jar mengacu kepada nilai majbuknya. Maratu bi Zaidin al-alimi. Saya berpapasan dengan Zaid yang alim. Wa bi Zaidin wa amrin. Nah, amrinnya dibaca jar ataf kepada lafaz Zaid. Wa bi Zaidin nafsihi. Nafsinya taukid. Wa bi Zaidin akhihi. Mengacu nilai
Wa kalamuhu yuhimu anatabi'a mafudun bitabaiyah. Ya. Mengacu ucapan musonif ini seolah-olah tawabi itu dibaca jar, yang mengejarkan itu adalah konsep tawabinya. Bukan. Yang mengejarkan itu bukan konsep tawabinya. Menurut kaul sahih, yang mengejarkan itu adalah juga amil yang mengejarkan kepada majbur. Jadi yang mengejarkan kepada tabi adalah yang mengejarkan kepada majbur. Jadi umpama dalam contoh lafaz ja'a Zaidun wa Amrun, yang merofakkan Amr di sana siapa? Ya ja'a, karena ja'alah yang merofakkan pada Zaid. Atau marotu bi Zaidin wa Amrin, yang mengejarkan Amrin siapa? Ya ba, karena ba lah yang mengejarkan lafaz Zaid. Ya, semacam itu. Ilal badala, kecuali kasusnya dalam badal. Kenapa? Karena badal itu fa'ala niyati tikraril amil. Badal itu aplikasinya dengan mengulang amilnya. Ya. Maka kalau mengulang amil tidak keluar dari kategori jar dengan haraf atau jar dengan mudhof. Karena badal itu kan konsentrasi hukumnya beralih pada lafaz yang kedua. Sehingga nantinya amilnya mau nggak mau akan terulang juga. Ya. Saya lanjutkan, yang dijarkan dengan harf itu ada min dan ilah. Contohnya sirtu minal basroh ilal kufah. Ini satu contoh langsung dua harf ya. Minal basroh ilal kufah. Contoh yang ro'aitu sahma anil kausi. Saya menembakkan panah dari busurnya. Ala raqibtu alal faros fi alma'u fil kuzi, air itu di kendi. Ruba rojulin karimin lakoituhu, sedikit laki-laki dermawan yang aku yang aku temui. Ya. Ba marotu bi Zaidin, kaf Zaidun kal badri, lam al-malu li Zaid, huruf qasam, wawu, ba dan ta, wallahi, billahi, tallahi, mus dan mungzu. Ma ra'aituhu mus au mungzu yaumil jumu'ati. Ya, ini dia mengejarkan pada kata yaumil jum'ah. Fama anafiyah, manya manafi, ra'aituhu itu fi'il, fa'il dan maf'ul, mud dan mungzu adalah huruf jar. Untuk kata yaum itu adalah majrur dengan mud ataupun mungzu. Kata jum'ahnya mudhof ilaih. Amma di sini yakhfidu bil idhofah ya. Yang dijarkan dengan idhofah gulamu Zaidin. Ja'a gulamu Zaidin, ja'anya fi'il madhi, gulamnya fa'il, Zaidnya mudhof ilaih. Nah, ini majrur dengan konsep kata Zaidnya dijarkan dengan mudhof. Jadi yang mengejarkan mudhof ilaih itu mudhof, yakni lafadz gulamnya. Kebetulan dalam ini lafadz gulamnya. Ucapan musonaf memberikan asumsi seolah-olah idhofah itulah yang mengejarkan. Ini qaul dhaif. Yang mengejarkan itu bukan konsep idhofahnya, bukan konsepnya. Bukan konsep idhofahnya, melainkan mudhofnya. Ya, konsep mudhofnya. Apa Ustadz bedanya idhofah dengan mudhof? Idhofah itu kan berarti ada nilai relasi antara mudhof dan mudhof ilaih. Ya, bukan itu yang mengejarkan mudhof ilaih, tapi keberadaan mudhof lah yang mengejarkan kepada mudhof ilaih. Semacam itu. Nantinya ya ada dua macam idhofah itu. Ya, al-idhofah tangkasimu ila qismaini, yakni dengan makna lam dan ada yang dengan makna min. Contoh yang di sana makna lam, jadi maknanya itu sama dengan lam. Gulamu Zaidin, ai gulamun li Zaidin, hamba sahaya untuk Zaid, milik Zaid. Ada yang takdir min, contohnya taubu khuzin, baju sutra, maksudnya baju dari sutra. Babu sajin, pintu dari kayu.
Khotamu hadidin, cincin dari besi. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semacam dengan itu dari percontohan dua hal itu. Sekarang kita akan membahas ya standar untuk adanya idhofah itu bagaimana ya. Kapankah di sana bermakna min dan kapanlah di sana bermakna lam. Idhofah itu akan bermakna min ya kalau mudhof ilaihnya merupakan jenis dari mudhofnya. Saya ulangi, idhofah itu akan takdir makna min manakala mudhof ilaihnya itu adalah jenis dari mudhofnya. Jadi min itu fungsinya untuk menjelaskan jenisnya. Ya, contoh kata khotamu hadidin ini. Jadi hadid ini merupakan jenis dari cincin. Nah, karena cincin itu kan jenisnya macam-macam. Ada yang emas, perak, besi, cincin plastik. Nah, ketika mudhof ilahnya itu jenis dari mudhofnya, maka di sana takdir makna min. Sebenarnya ada satu bagian lagi, yakni takdir makna fi. Kasus ini manakala mudhof ilahnya merupakan ruang atau wadah untuk mudhofnya. Contohnya tarobusu arba'ati asyhur. Penantian selama 4 bulan. Nah, jadi penantian itu dilakukan dalam ruang lingkup 4 bulan. Atau contohnya ma'ul kubi, air gelas. Air gelas itu apakah air miliknya gelas atau air dari gelas? Nah, air gelas itu ya air yang berada di dalam gelas. Nah, di sini disebutkan kalau mudhofnya itu bukan merupakan jenis untuk mudhof ilaihnya, ya. Kalau andaikan mudhof ilaihnya itu bukan jenis, bukan termasuk jenis dari mudhofnya, dan juga mudhof ilaihnya itu bukan merupakan dzaraf, bukan merupakan ruang untuk mudhofnya, maka di sana menggunakan makna lam. Wa tsaniya jurwawin wan mimin au fi idza lam yasuh ila zaka walla makhudha. Disebutkan dalam alfiahnya begitu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini syarah ya. Khotimah dari mu'alif. Saya bacakan ya, sebagai bentuk khataman ya. Qala mu'alifu hadza syarhi rahimallahu taala hadza akhiru ma yasarahullahu taala alamatil ajurumiyah lil imami Sonhaji rahimallahu taala biqalamil fakir katsiriz dzunubi wal athami khatimi talabatil ilmi bil masjidit taifiyyi wal masjidil harami al murtaji mirabihil ghufrana Ahmad bin Zaini Dahlan ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa masyaikhihi wali sairil muslimina amin. Katabtu dzalika ma'a zamanin yasirin fi Thaifi inda masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa kana waktu firahi fi Rabiul awali sanata ihda wa tis'ina wa mi'ataini ba'dal alifi minal hijrah an-nabawiyah ala sahibiha afdhalis sholati wassalam. Ala sahibiha afdhalus sholati wassalam. Was'alullah ta'ala yang fa'abihi kula talibin ghairu hasidin wa ja'alahu khalisan liwajhil karim bijahin nabi wa alihi wa sahbihi kiram. Kadzalika as'alu kula man waqafa ala dzalika awin tafa'abihi. Ayastura ma fi minal khalali ayunabiya ala ma qafihi birradi sharih pada ta'amuli. Fa innahu qalla ayah luwa mu'allafun an hafatin au yanju musannafun min atratin asallallahu subhanahu wa ta'ala ayu wafiqona lima yuhibbu wa yardahu wa yahdiyana subul salami wallahu waliyut taufiq yahdi may yasha ila aqwamit thariq. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira amin. Al-Fatihah. Amin. Baik, alhamdulillah sudah kita khatamkan. Besok kita praktik baca kitab ya dengan kitab ini. Jadi nanti saya minta teman-teman sekalian untuk membaca sekaligus coba kita koreksi
dengan sudut pandang nahwu dan sorofnya. Untuk hari ini saya cukupkan dulu sekian. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.